Pernahkah kamu bertanya, mengapa sosok yang kontroversial, yang sering kalau semisal kita nggak marah ke dia itu kayaknya susah banget ya, kayak si Abu Janda ini? Soalnya, ketika yang lain berbicara disertai dengan referensi buku-buku yang dibaca, Abu Janda ini ketika ditanya atas dasar apa membela tindakan Israel dan AS ketika bahas Palestina, nggak bisa ngasih referensi, dan bahkan berbicara kasar saat live di TV nasional. Sampai Aiman, sang pembawa acara, membentak dan mengusirnya dengan keras keluar acara. Nah, kenapa narasi ini terus diberi panggung, terlebih oleh MNC TV? Ini bukan kebetulan loh, ini anatomi dari sebuah perang informasi. Senjata utama si Abu Janda ini adalah narasi half-truth atau kebenaran separuh. Dalam ilmu propaganda, ini jauh-jauh lebih berbahaya daripada kebohongan penuh. Gimana enggak, teknik ini menggunakan secuil fakta sejarah yang benar, namun dengan sengaja membuang konteks penting untuk menciptakan kesimpulan yang menipu. Soalnya, kita sendiri kalau nggak cross-check lagi omongan dia, bisa mudah ketipu juga loh. Contoh aja, Palestina milik Ottoman yang diserahkan ke Inggris. Itu klaim yang sering dilontarkan, katanya nggak ada negara Palestina. Tanah itu milik Kekaisaran Ottoman, lalu kalah perang dan wilayahnya diserahkan ke Inggris. Jadinya Israel lahir dari tanah Inggris, bukan merampas negara Palestina. Nah, menurutmu gimana? Coba kita pisahkan mana yang kebenaran separuh dan mana yang full dengan kebenaran. Faktanya, ya benar bahwa wilayah tersebut berada di bawah administrasi Kesultanan Ottoman sampai 1917, dan Inggris mengambil alih mandat pasca Perang Dunia Pertama. Manipulasinya tuh di sini, menyimpulkan bahwa pergantian administrasi setara dengan tanah kosong tak bertuan yang bebas dibagikan kepada imigran Zionis Israel. Artinya, kekuasaan politik gak menghapus hak kepemilikan pribadi. Berdasar hukum Ottoman 1858, mayoritas lahan produktif dimiliki dan dikelola secara privat oleh penduduk Arab pribumi dengan hak waris berkelanjutan. Jadi itu bukan aset kosong yang bisa disita dan dibagi seenaknya. Nah, narasi tanah kosong ini juga terbantahkan oleh data sensus mandat Inggris 1922 yang bilang wilayah itu dihuni secara mandat dengan penduduk sebanyak 87% Arab Palestina yang terdiri dari Muslim dan Kristen, sementara Yahudi hanya 11% saja. Jadi ada masyarakatnya juga, bukan tanah kosong. Dan status mandatnya bukanlah hak milik Inggris. Dalam pasal 22 Kovenan Liga Bangsa-Bangsa menetapkan wilayah itu sebagai mandat kelas A, yang artinya secara hukum internasional eksistensinya telah diakui sementara sebagai bangsa yang telah merdeka. Posisi Inggris hanya wali administratif sementara, bukan pemilik kedaulatan, apalagi sampai membagi-bagikan tanah. Inilah kebenaran fullnya. Jadi kesimpulannya, kebenaran separuh yang diagung-agungkan si Abu Janda ini bahaya. Dengan mengerdilkan sejarah, tanah itu bukan sekedar nih serah terima kunci Ottoman ke Inggris, katanya ya, secara nggak langsung mendelegitimasi hak perdata, sejarah, dan darah penduduk asli Palestina yang telah hidup dan mengolah tanah itu selama berabad-abad. Jadi kenapa MNC TV kasih mic ke Abu Janda? Apa benar karena pemiliknya adalah Haritanu yang punya hubungan spesial dengan Donald Trump yang notabene selalu dukung Israel? Intinya, lawan propaganda dengan literasi, karena kebohongan yang diulang 1000 kali di TV akan menjadi kebenaran bagi mereka yang tidak membaca. Bagikan konten ini dan jangan telan mentah-mentah narasi Abu Janda.